Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kelas 7 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya dari pekan yang kemarin, yaitu bab 2 tentang perilaku jujur, amanah dan istiqomah. Mari saksikan apa yang Bapak jelaskan di papan tulis. Ya, bab 2 tentang perilaku jujur, amanah dan istiqomah. Baik, dalam Islam kita diajarkan oleh baginda Nabi untuk selalu melakukan salah satu kebiasaan dalam kehidupan, yakni perilaku jujur. Bahkan perilaku ini dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih muda, belum menjadi Nabi. Beliau menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai kejujuran sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya karena kejujurannya. Nah, dalam Islam atau dalam materi kali ini, jujur itu dalam bahasa Arab disebut as-sidqu. Ya, jujur. Nah, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar yang jujur, yang membenarkan. Nah, jujur di sini ya, ini juga termasuk bagian dari perintah Allah. Bisa kamu lihat di halaman 18 bab 2. Di situ Allah jelaskan bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun, di surat Al-Baqarah ayat 42. Dan janganlah kamu mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi Allah sendiri juga menyuruh kepada kita, hambanya, untuk selalu berperilaku jujur. Nah, lalu dijelaskan dalam buku di halaman 19 ya, bahwasanya menurut dalam buku tersebut di sini dijelaskan bahwasanya jujur tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jujur secara perkataan, sidqul hadis, lalu ada jujur secara perbuatan, sidqul amal, dan jujur secara niat, sidqul qalbi. Nah, di bagian jujur secara perkataan, bahwasanya apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan, ini diperintahkan untuk selalu berlaku jujur. Lalu secara perbuatan, dan perbuatan kita itu sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Dan sedangkan dari secara niat kita pun juga harus jujur, bahwasanya kita melakukan sesuatu itu karena ingin melakukan itu, bukan karena pamrih. Nah, dan orang-orang yang jujur ini, ya kan, akan ditulis ya di dalam surga sebagai salah satu orang yang memiliki ciri khas tertentu. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abdullah radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa seseorang ke dalam surga. Maka dari itu, marilah kita untuk senantiasa berlaku jujur. Nah, lalu apa sih Pak keuntungannya kita berperilaku jujur? Nah, salah satu keuntungan dari kita berperilaku jujur adalah satu, dicintai Allah. Nah, kalau Allah udah cinta, maka seluruh makhluk yang ada di dunia ini, langit dan bumi, akan mencintai kita. Nah, yang kedua, disenangi teman. Nanti kalau kita jujur itu teman kita banyak senang, karena mereka nggak merasa dibohongi, nggak merasa dihianati. Meskipun zaman sekarang kalau orang jujur banyak musuhnya. Wah, dibilang wah dasar cepu, wah dasar mata-mata, wah dasar mulut ember. Kalian gak usah takut, karena orang yang jujur itu Allah bersama orang-orang yang beriman. Salah satu ciri orang beriman adalah dia memiliki sifat kejujuran, ya. Lalu apalagi mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, ini keuntungan dari sifat jujur. Terus mendapatkan kelapangan rizkinya mudah, dan yang terakhir adalah mendapatkan jaminan surga dari Allah. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah amanah. Nah, amanah ini adalah ya sesuatu yang
dipercayakan. Ya, amanah secara bahasa memang artinya sesuatu yang dipercayakan. Nah, kalau di buku, kalau kita diberikan titipan oleh teman kita atau diberikan titipan oleh orang lain, maka secara tidak langsung titipan itu adalah amanah. Nah, maka sebagai orang yang menerima titipan harus bisa menjaga titipan tersebut. Kalau dia bisa menjaga, maka disebutnya dia orang yang amanah, bisa menjaga sesuatu yang dipercayakan. Nah, di sini ya, amanah, kalau kamu boleh lihat, salah satu sifat dari Nabi ya, yaitu ada 4 ya, sidik, tadi jujur. Nah, yang kedua amanah, sidik, amanah. Nah, kalau kamu bisa memiliki sifat jujur, terus kamu amanah, maka secara tidak langsung kamu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kamu mengikuti sunnahnya. Siapa mengikuti sunnahku, kata Nabi, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Nah, amanah, ya kan? Di buku di halaman 20 surat Al-Anfal ayat 27 ya. Di sini Allah langsung artinya aja biar cepat. Wahai orang-orang beriman, dan janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui. Jadi Allah melarang kita mengkhianati Allah, Allah melarang kita mengkhianati Rasul, dan Allah melarang kita untuk mengkhianati apapun yang dipercayakan kepada kita. Nah, juga ada seorang ulama bernama Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Beliau menyatakan bahwasanya dalam bukunya Tafsir Al-Maraghi, amanah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, amanah manusia terhadap Allah. Yang kedua, amanah manusia terhadap sesama. Yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap Allah, ya, amanah terhadap Allah adalah kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, tubuh yang sempurna, ya, sehat, ya. Maka selanjutnya adalah kita tunaikan amanah dari Allah, yaitu kita jaga badan kita jangan sampai kita sakitin, ya, ditato badannya, ditindik kupingnya, lidahnya dibolongin, bibirnya dikasih kawat. Nah, itu namanya nggak amanah, tidak menjaga kepercayaan dari Allah. Dan salah satu amanah terbesar dari Allah adalah apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah. Nah, maka siapapun yang menjaga amal-amal soleh dan menjaga ketakwaannya, ketaatannya dalam ibadah kepada Allah, maka berarti dia melakukan amanah terhadap Allah. Lalu bagaimana amanah terhadap antar sesama? Nah, tadi contohnya, kamu dititipkan barang, dijaga, jangan sampai dirusak. Kalau dirusak, kira-kira marah nggak teman kamu? Pasti marah dia. Apalagi kamu punya uang, titip sama teman, titip ya, uangnya malah dia jajanin. Nah, pasti kamu akan marah. Maka agar kamu menjadi manusia yang berguna buat orang lain, maka jagalah amanah apapun yang dititipkan oleh kamu dari orang lain. Nah, seperti halnya bapak ibumu mengamanahi kamu, bayaran nih uang SPP sekolah, kamu bayarin, jangan kamu pakai buat main game online. Nah, atau kamu misalkan diamanahin setiap pagi, yuk berangkat, aku berangkat sekolah ya, salim. Dari rumah berangkatnya bilangnya mau ke sekolah, malah belok ke rental PS. Nah, itu juga salah. Ya, itu namanya kamu tidak amanah terhadap orang lain. Orang lain di situ dalam contoh orang tuamu mengamanahi kamu untuk sekolah, kamu malah belok. Nah, sekarang nih sekarang kan lagi nggak sekolah, belajarnya dari rumah. Salah satu contoh amanahnya, dan yang nggak amanahnya bagaimana? Nah, ada jam pelajaran lewat Google Classroom. Udah waktunya kamu belajar, kamu malah nggak absen, malah tidur. Ntar aja malam juga bisa. Jangan begitu. Absen memang disetel sampai malam, tapi bukan berarti kamu isinya malam. Karena sudah ada jam pelajarannya, maka kamu isi absen sesuai jam pelajaran dan ikuti materinya. Maka kamu bisa disebut murid yang amanah. Ya, jangan habis absen udah tinggal main, tinggal tidur,
tinggal keluyuran kemana. Akhirnya apa? Yang ada kamu nggak tahu, tiba-tiba ada tugas, bilangnya apa? Jaringan sinyal nggak ada, aduh HP-nya rusak, padahal kamu bohong, nambah dosa. Udah nggak amanah, bohong lagi. Ya, jangan sampai kamu seperti itu. Nah, amanah yang terakhir adalah amanah terhadap diri sendiri. Ya, kamu berjanji dalam dirimu, kamu punya cita-cita pengen jadi insinyur, jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi. Ya, kamu tunaikan itu, kamu capai itu, usaha semaksimal mungkin. Jangan kerjaannya makan tidur, makan tidur, makan tidur. Lama-lama mati beneran. Ya, justru makan untuk ibadah, untuk belajar, untuk bekerja, dan untuk mencapai cita-cita. Tidur hanya sekedar istirahat biar badan tetap sehat. Tapi kalau kebanyakan tidur penyakit. Ya. Nah, apa sih hikmahnya, Pak? Hikmah dari orang yang berperilaku gimana? Nah, sama. Dicintai Allah, dipercaya orang lain, mendapat simpati dari orang lain. Ya. Punya banyak teman, hidupnya sukses. Nah, ini bisa kamu lihat di halaman 21 di buku. Juga contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari di halaman 22 bisa kamu garis bawah tuh, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, cukup panjang, nanti kamu baca sendiri di rumah. Lanjut, yang terakhir adalah istiqomah. Ya, istiqomah di sini adalah sikap teguh pendirian. Nah, kalau bahasa kitanya konsisten. Orang yang istiqomah adalah orang yang konsisten, terus menerus dia lakukan, dia kerjakan, sehingga apa? Mencapai apa yang dia inginkan. Nah, orang yang istiqomah ini pasti akan tercapai apa yang dia inginkan. Misalkan kamu punya target, saya ingin jadi hafiz Quran. Kamu baca sehari 1 juz, dibaca aja, tapi rutin. Lama-lama apa yang kamu baca kamu ingat, akhirnya hafal. Beda cerita kamu pengen hafal Quran 30 juz, bacanya sekali-sekali doang, ya nggak bakal bisa. Justru yang terberat itu adalah menjaga keistiqomahan, ketekunan, keseriusan dalam melakukan sesuatu. Ada pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, usaha yang bagaimana yang tidak mengkhianati hasil adalah usaha yang penuh dengan keistiqomahan, terus menerus, ya, konsisten, insya Allah berhasil. Maka muncullah pepatah man jadda wat jadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, di sini di buku ini juga istiqomah merupakan bagian dari perintah Allah. Ya, karena Allah menyukai amalan yang istiqomah. Kamu sedekah, ya, ini contoh ya. Kamu sedekah 1000. Ya, ada orang sedekah 1 juta. Dia sedekah 1 juta sekali, kamu sedekah 1000 seumur hidup. Banyakan mana pahalanya? Banyakan yang ini. 1000 lama-lama tak terhingga uang yang dia kumpulkan, pahala yang dia kumpulkan. Begitu juga dengan orang ini. Sedekahnya 1 juta, memang tercatat pahalanya sedekah 1 juta, tapi sekali. Kalau ini berkali-kali, sehingga apa? Buku catatan amalnya penuh. Setiap hari tulis sedekah. Akhirnya pas di akhirat, ketika menerima buku catatan, buku dia tebal. Kenapa? Karena setiap hari terus menerus sedekah, istiqomah. Dibanding yang sekali, cuma sekali catat selembar sama sebuku tebal lebih berat yang buku tebal. Nah, begitu juga dengan amal kebaikan. Kalau kamu lakukan secara istiqomah, terus menerus konsisten, lama-lama amal kebaikan kamu bisa melebihi gunung. Kamu melakukan kebaikan sekali doang, ya kalah sama mereka yang melakukan kebaikan secara istiqomah. Nah, di sini boleh lihat ayatnya di surat Al-Ahqaf ayat 13. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, ya, terus menerus berpegang kepada agama Allah, tidak ada rasa takut dan khawatir, dan juga mereka tidak bersedih hati. Ya, juga Nabi Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan dari Siti Aisyah, bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus menerus, meskipun sedikit. Hadis riwayat Ahmad. Baik, di halaman terakhir, halaman 24, di situ boleh kamu lihat hikmah dari perilaku istiqomah dan bagaimana cara melakukan
penerapan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dibaca dan digaris bawah. Dan saya rasa materi ini cukup. Ya, bagi yang belum nonton silakan tonton. Bagi yang sudah nonton setelah ini coba praktekkan perilaku jujur, perilaku amanah dan istiqomah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.